Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita pemrograman web 2. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang relasi antar tabel ya. Relasi antar tabel. Nah, sebelum kita membuat sebuah aplikasi, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan tabel pada database untuk penyimpanan data-data yang kita butuhkan. Nah, data-data itu terdiri dari beberapa tabel, di mana nanti antar tabel itu perlu dia berelasi. Sebuah relasi ini dalam kehidupan sehari-hari ya banyak contohnya, misalnya antara atasan dan bawahan. Nah, itu dia saling berelasi. Kemudian antara penjual dan pembeli itu juga berelasi. Kemudian yang lainnya juga ada. Nah, di dalam relasi ini pada contoh tadi, relasi antar yang saya sebutkan tadi akan bisa terjadi, akan bisa dibangun apabila terdapat kesamaan. Nah, itu apabila terdapat kesamaan. Nah, pada tabel juga begitu. Contohnya misalnya nah di sini ada tabel pegawai, kemudian ada tabel struk, kemudian ada tabel barang, kemudian ada tabel transbeli. Nah, kemudian tabel di sini ada muncul pertanyaan, mengapa tabel penjualan itu berelasi dengan tabel struk, kemudian tabel barang berelasi dengan tabel struk juga. Nah, ini sebuah pertanyaan juga, mengapa dia melakukan relasi. Oke, sekarang saya punya tabel produk. Nah, ini contohnya ada tabel produk. Di dalam tabel produk ini ada 4 buah field. Dalam tabel produk ada 4 buah field. Yang pertama adalah ID underscore produk, kemudian field keduanya adalah nama underscore produk, field ketiga adalah harga, field keempat adalah merek. Nah, keempat tabel ini di dalam sebuah tabel dia harus mempunyai namanya primary key. Nah, pada tabel produk ini ada namanya, field untuk primary key adalah ID produk. Nah, jadi ID produk merupakan primary key dari tabel produk ini. Oke. Nah, di dalam tabel produk ini saya contohkan sudah ada berisi data-data. Ada ID produk, contohnya ini MKB6801U, nama produknya monitor, kemudian harganya 600.000, merek BenQ. Rekod kedua ini bisa Anda lihat sendiri, rekod kedua, ketiga, dan keempat, berarti ada 4 rekod yang terdapat di dalam tabel produk. Nah, itu dia isinya. Kemudian ada lagi tabel supplier. Nah, di sini ada tabel supplier berisi 3 field. Ada ID supplier, kemudian nama supplier, kemudian ada kota. Nah, di dalam tabel supplier ini yang menjadi primary key adalah ID supplier. Oke, nah sekarang coba perhatikan antara tabel produk dan tabel supplier. Tabel supplier tadi berisi ada 3 record isinya.
ID suppliernya PT ASI, ada PT DMS, ada PT SSJ. Ini nama suppliernya. PT ASI ini apa saja? Kota Jakarta, ada Kota Bandung, ada yang di Semarang juga. Ini contoh data. Nah, di antara tabel produk dan tabel supplier ini, adakah nama file yang sama? Nah, coba perhatikan. Di antara tabel produk dan tabel supplier, adakah nama filenya yang sama kira-kira? Nah, apabila tabel produk dan tabel supplier tidak memiliki file yang sama, apa yang terjadi? Nah, jangan coba-coba melakukan relasi antar tabel. Nah, itu intinya ya. Jadi jika tidak ada file yang sama antara ID supplier, tabel supplier dan tabel produk, itu tidak bisa dilakukan relasi. Jangan coba-coba melakukan relasi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya punya ada dua tabel. Ada tabel barang dan ada tabel order. Nah, coba perhatikan di antara tabel barang dan tabel order, kira-kira adakah file yang sama? Ya, benar sekali. Ternyata ada. Kita lihat di tabel barang ada kode barang, dan di tabel order juga mempunyai kode barang. Kode barang yang ada di tabel barang, tipenya harus sama dengan kode barang yang ada pada tabel order. Itu harus sama. Nah, ini bisa dilakukan relasi melalui foreign key namanya. Di tabel order ini dia mempunyai primary key kode order, sedangkan foreign key-nya menghubungkan ke tabel barang adalah kode barang. Jadi foreign key itu yang diambil adalah primary key daripada tabel yang akan menjadi relasi. Nah, ini relasinya nih. Nah, kemudian jumlah, ini ada tanggal order. Oke. Nah, sekarang kita akan menerapkan relasi ini ke aplikasi. Jadi kita sebelum membuat program, kita harus membuat dulu tabelnya pada sebuah database melalui manajemen sistem DBMS ya, DBMS. Oke, saya sudah mempersiapkan tadi yang kita buat adalah tabel barang dan tabel order. Nah, sekarang Anda jalankan dulu PHP exam ya. Jadi pastikan Apache Star, kemudian MySQL Star. Oke, nah untuk supaya kita sama, Anda perhatikan dulu versi PHP yang saya punya itu adalah menggunakan PHP versi 7.4.10. Jadi menggunakan PHP 7.4. Kalau ini boleh sama, boleh tidak. Nah, silakan Anda samakan versi PHP yang akan kita pelajari. Oke, lanjut. Anda buka localhost, kemudian PHP myadmin enter. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database. Anda buat nama database barang. Jadi kita akan membuat relasi pada PHP myadmin terlebih dahulu. Oke, saya buat tabel barang, create tabel barang. Nah, di tabel barang ini terdiri tadi
berisi 1, 2, 3, ada 4 pil. Jadi ada 4 nama. Oh, ini salah ya. Kita buat saja ini, saya hapus dulu lah. Ini gagal. Database barang saya hapus. Drop. Oke. Kita buat saja nama database-nya adalah toko. Ya, toko barang ya, toko barang. Toko harian, toko harian. Oke, create. Nah, di sini kita buat nama tabel barang. Filenya ada 4, kemudian klik go. Nah, di sini sudah ada 4 fil yang akan diisi. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini tadi. Kode barang, nama, stok, harga. Kode barangnya integer 11, auto increment. Jadi saya buat di sini kode barang. Tipe-nya integer, length-nya 11. Kemudian nama barang, stok, kemudian ada harga. Oke, stok kita pakai integer juga 11 saja lah dibuat. Harga juga integer 11, nama pakai varchar. Nama barangnya 50 length. Nah, Anda bisa menginputkan kode barang ini secara manual atau kita bisa melakukannya secara otomatis. Kalau otomatis, Anda pergi, kita buat otomatis dulu, klik AI, checklist saja AI, kemudian di situ ada otomatis dia primary. Oke, kita simpan, save. Nah, di sini sudah terdapat ada 4 buah fil dan kode barang sebagai primary key, dan dia otomatis auto increment yang nanti isinya diatur secara sistematis dan terurut. Oke, kita lanjutkan. Kita buat kembali tabel yang kedua ya. Kita buat lagi tabel yang kedua di database toko. Kemudian kita buat nama tabelnya adalah order. Ordernya tadi tabel order 1, 2, 3, 4 juga, 4 buah pil. Jadi sesuai 4 buah pil. Di sini ada kode order ya, kode order. Oke. Kode order, length tipenya adalah integer 11. Integer 11, kemudian di sini kode barang. Kode barang harus sama 11. Nah, apabila tabel ini akan direlasikan, maka pada ini kita buat saja auto increment dari seperti saat tadi. Nah, khusus untuk kode barang yang menjadi fil relasi, pada indeksnya kita pilih di sini adalah indeks. Nah, index name-nya ini tak usah diisi, go saja, kosongkan saja gitu ya. Nah, ini indeks supaya dia nanti berelasi ke tabel barang. Nah, kemudian ada kode barang jumlah dan tanggal order. Tanggal ordernya salah nih. Jumlah, ini jumlah barangnya itu adalah 11, kemudian di sini tanggal order. Tanggal order kita buat saja di sini adalah date. Nah, seperti
Nah, ini sudah selesai ya, berarti kita melakukan penyimpanan, save. Oke, nah ini sudah tersimpan. Nah, ini sudah oke. Ada kita dalam database kita sudah terdapat ada tabel barang dan ada tabel order. Nah, kita sudah berhasil membuat dua buah tabel. Selanjutnya kita akan melakukan relasi di antara kedua tabel ini. Maka untuk itu caranya klik database-nya sudah toko harian, kemudian klik lainnya di sini, more atau lainnya. Nah, di situ ada menu designer. Nah, klik designer dan di sini sudah terdapat dua buah tabel ya. Nah, ini sudah terdapat dua buah tabel. Wah, ini kenapa nih? Nah, untuk merelasikannya di sini ada menu create relationship. Jadi ada gambar ini. Di sini ada create relationship, klik create relationship, kemudian arahkan kursornya ke ini order ya, ke primary key daripada barang, klik. Nah, kemudian ini select foreign key-nya yang ada di tabel order, klik. Nah, di sini ada create relationship, ada di situ foreign key. Nah, di sini kita pilih on delete-nya itu adalah cascade dan on update adalah cascade. Nah, mengapa kita menggunakan cascade? Jadi apabila kita melakukan penghapusan data pada tabel barang, maka data pada tabel order dengan kode barang yang sama itu akan terhapus juga. Begitu juga pada saat update barang di sini, otomatis di sini juga sudah update. Nah, setelah dipilih cascade, delete dan update, kemudian klik OK. Nah, ini sudah selesai. Oke. Waduh, ini gimana nih? Waduh, malah hilang nih. Oke, di close saja. Di close saja, berarti kita coba mengisi data barang gitu ya. Kita coba isi data barang. Di situ ada insert. Saya kasih aja contohnya, nama barangnya coklat, stoknya ada 10, kemudian harganya 1.500. Ada dua data di sini, ada jagung. Kode barang tidak usah diisi karena otomatis. Jagung stoknya ada 50, kemudian harganya 2.000. Oke, klik go. Nah, ini perintah insertnya sudah ada. Kita lihat hasilnya, browse, sudah ada dua data. Selanjutnya kita isi tabel order, insert data. Nah, di sini kita tinggal memilih, ada coklat, ada jagung. Kita pilih dulu coklat. Jumlah pembeliannya misalnya 2, tanggal ordernya tanggal sekarang. Tanggal berapa nih? Oh, terserah mau tanggal berapa saja. Oke. Tanggal 20.
Satu lagi saya buat jagung. Jadi ada 2 data transaksi di sini, jumlah yang akan diorder misalnya 10 ya, 10. Nah, tanggal ordernya misalnya tanggal 25. Oke, go. Nah, kita lihat isinya itu sudah ada. Nah, ini sudah otomatis berisi kode barang 1, jumlahnya pembeliannya 2, tanggal ordernya tanggal sekian. Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus data barang dengan kode barang 1 ya, berarti coklat. Nah, Anda bisa melihat di sini kode barang 1 itu dibeli 2 buah. Kita coba melakukan penghapusan pada tabel record di tabel barang yaitu coklat. Kita delete yang ini, delete. Oke, tinggal jagung. Kita lihat di tabel order. Nah, otomatis tabel record yang pembelian untuk jagung itu otomatis terhapus. Nah, itu artinya sudah berelasi dengan tabel master. Nah, sekarang saya akan mencoba mengupdate kode order ini 2 menjadi 8 misalnya. Ini akan saya edit kode barangnya. Kode barangnya 2 menjadi 8. Go. Oke, kita lihat. Ini kode primary key, ini bisa kita edit selama kalau datanya 1 masih bisa diedit, tapi kalau banyak itu tidak boleh ada kode yang sama. Jadi karena ini kebetulan 1, tapi kalau dibuat nanti 1 lagi data dengan kode barang yang sama itu tidak akan bisa masuk. Nah, ini sudah saya ganti kode barangnya menjadi 8. Apakah di order juga berubah kode barangnya pada foreign key? Kita lihat. Nah, otomatis juga sudah berubah kode barang. Tetapi untuk kode order itu tetap, karena tidak ada hubungannya dengan tabel barang. Nah, itu kira-kira. Berarti ini sudah berelasi. Gitu. Sudah berelasi. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana dengan tabel yang ini? Nah, ini silakan Anda coba praktekkan di komputer Anda masing-masing. Kalau ini kan belum bisa berelasi. Nah, supaya bisa dia berelasi, berarti di sini harus ada tabel untuk relasi. Ada tabel produk dan ada tabel supplier. Berarti di sini ada satu lagi tabel transaksi. Tabel transaksi itu yang menghubungkan antara tabel produk dan tabel supplier. Nah, ini yang disebut dengan one to many. Sedangkan yang tadi adalah yang ini adalah one to one. One to one, 1 ke 1. Sedangkan ini nanti Anda bisa membuat tabel transaksi untuk menghubungkan dari satu tabel ke banyak tabel. Itu namanya tabel transaksi. Isinya apa? Ya sama juga dengan ini tadi. Berarti ada tabel transaksi, isinya adalah kode transaksi, kemudian ada kode produk tadi. ID produk, kemudian ada ID supplier. Berarti di sini ada tambah lagi satu lagi. Di bawah kode barang ada ID supplier. ID supplier. Nah, kemudian direlasikan seperti yang saya buat tadi. Nah, itu kira-kira. Kemudian untuk persiapan selanjutnya kita akan membuat project itu masing-masing. Jadi silakan Anda cari
sebuah proses yang dapat mengelola sebuah data. Misalnya boleh apotik itu antara tabel master obat. Jadi sebetulnya di sini yang menjadi tabel master itu adalah tabel barang. Ini transaksi. Kalau di sini ini hanya tabel master, tidak ada tabel transaksi. Jadi tabel master produk dan ada tabel master supplier. Nah, sama juga kalau misalnya di kampus itu ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, kemudian yang menjadi relasinya nanti yang akan berelasi adalah tabel jadwal. Berarti ada 4 tabel. Jadi ada 4 tabel. Kalau misalnya di kampus itu ada tabel mahasiswa. Jadi kurang besar ya. Font saya buat 22. Oke. Ini data akademik. Ada tabelnya ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, ada tabel dosen. Nah, ini merupakan tabel master. Dan nanti yang prosesnya ada di tabel jadwal. Jadi di sini ada kode mahasiswa, NIM, ada kode mata kuliah, ada NIDN dosen di sini di jadwal. Nah, begitu dia. Kemudian kalau misalnya di apotek itu ada ya data masternya dulu dibuat, data obat, kemudian ada pasien, data pasien. Kemudian kalau ada dokter gitu ya, dokter, obat, pasien dan dokter. Nah, kemudian ada tabel transaksinya. Itu biasanya kalau di ini apotek ya, bukan rumah sakit. Ya, seharusnya rumah sakit. Kalau apotek cuman dokter tidak ada, antara obat dan pelanggan saja, pasien. Nah, nanti ada tabel transaksinya berupa pembelian obat. Nah, ada kode obat dan ada ID pasien atau ID pembeli. Atau antara obat, kalau apotek biasanya supplier juga, pembelian obat ke supplier, pemasok gitu ya, pemasok. Ini untuk pemasok. Kalau penjualan nanti ada obat, kemudian ya biasanya itu ada pelanggan, ada pelanggan apotek baru melakukan pembelian. Kemudian di warnet misalnya, kalau paket data itu ada paket, kemudian ada user, kemudian melakukan transaksi pembelian paket. Ini transaksi. Jadi ada kode paket, ada kode user. Jadi berapa? Jadi itu bisa terhubung satu sama lain. Oke, silakan Anda cari sendiri case masing-masing. Mungkin itu saja konsep dari relasi antar tabel. Silakan Anda coba, dan untuk contoh nanti saya akan menggunakan tabel perpustakaan. Nanti kita akan membuat sistem perpustakaan sederhana. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.